Seharusnya ini menjadi musim panas paling indah bagi jutaan bobotoh di seluruh dunia. Trofi juara baru saja diangkat tinggi-tinggi, namun secara mengejutkan, sebuah surat keputusan berkepala surat FIFA mendarat di Bandung, meremukkan seluruh kegembiraan itu dalam sekejap. Persib Bandung resmi dijatuhi sanksi larangan mendaftarkan pemain baru tanpa batas waktu yang ditentukan. Apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu tertutup ruang rapat PT PBB? Mengapa ada nama mantan pemain asing yang kini dianggap sebagai pemicu badai ini? Mari kita telusuri rahasia yang coba disembunyikan. Pesta juara adalah momen di mana semua air mata, lelah, dan keraguan sepanjang satu musim terbayar lunas. Bagi Persib Bandung, keberhasilan mengamankan takhta tertinggi sepak bola tanah air seharusnya menjadi awal dari perayaan yang tak berkesudahan. Jalan-jalan di kota Bandung membiru, klakson kendaraan bersaut-sautan, dan bendera kejayaan dikibarkan dengan penuh kebanggaan di setiap sudut kota. Namun, di balik riuhnya gemuruh perayaan tersebut, sebuah badai hukum dari Zurich, Swiss, tempat markas besar FIFA berada, datang menerjang tanpa peringatan. Pertanggal 29 Mei, nama Persib Bandung secara resmi tercantum dalam lembar hitam FIFA Registration Ban List. Sanksi larangan mendaftarkan pemain baru pun dijatuhkan dengan status until lifted. Sebuah frasa hukum yang berarti hukuman ini tidak akan pernah dicabut sampai akar permasalahannya diselesaikan secara tuntas. Tiba-tiba, publik sepak bola nasional tersentak. Bobotoh dicekam kekhawatiran mendalam. Mampukah sang juara bertahan mempertahankan kekuatannya di tengah blokade transfer ini? Hari ini, kita akan mengupas tuntas lembar demi lembar dokumen sengketa, mendengarkan pengakuan jujur yang sempat coba dirahasiakan, dan melihat bagaimana manajemen Persib berjuang keras di balik layar untuk menyelamatkan reputasi serta ambisi besar mereka di kancah Asia. Mari kita letakkan seluruh fakta di atas meja secara jernih. Pada akhir Mei, otoritas sepak bola tertinggi dunia, FIFA, memperbarui daftar klub yang terkena sanksi disiplin pendaftaran pemain baru. Di antara barisan klub global yang bermasalah, nama Persib Bandung muncul secara mencolok. Sanksi ini bukanlah sebuah rekomendasi, melainkan keputusan hukum yang mengikat yang melarang Persib mendaftarkan pemain lokal maupun asing baru di seluruh tingkatan umur dalam lingkup domestik maupun internasional. Kabar ini langsung menyebar laksana api di tengah padang ilalang yang kering. Berbagai spekulasi liar bermunculan di media sosial. Banyak pihak menuding bahwa Persib, sang klub metropolitan dengan sokongan finansial raksasa dari para konglomerat nasional, telah melakukan kelalaian fatal berupa penunggakan gaji kepada para pemainnya yang sedang aktif bertanding. Sebuah tuduhan yang jika benar tentu akan meruntuhkan citra profesionalisme yang selama bertahun-tahun dibangun oleh manajemen PT Persib Bandung bermartabat. Namun benarkah demikian? Tidak butuh waktu lama bagi manajemen untuk merilis pernyataan resmi guna meluruskan simpang siur tersebut. Aditya Putra Herawan selaku perwakilan manajemen dengan tegas membantah tuduhan penunggakan gaji tersebut. Sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA ini bukan berasal dari tunggakan upah bulanan skuad juara saat ini, melainkan berasal dari satu kasus hukum spesifik yang melibatkan mantan pemain asing mereka. Kasus sengketa terminasi kontrak dengan Daisuke Sato, bek tangguh berkebangsaan Filipina, yang pernah menjadi bagian tak terpisahkan dari pertahanan Maung Bandung pada musim-musim sebelumnya. Vonis dari Zurich ini menjadi bukti nyata bahwa sekecil apapun celah administratif dalam pemutusan kontrak,
seorang pemain profesional di bawah regulasi FIFA, ia dapat menjelma menjadi sanksi disiplin yang sangat berat dan merugikan bagi langkah taktis klub di masa depan. Untuk memahami bagaimana sengketa ini bisa terjadi, kita harus memutar kembali jarum jam ke tahun 2023. Di bawah asuhan pelatih asal Spanyol, Luis Milla, Daisuke Sato merupakan salah satu pilar asing yang paling dicintai publik Bandung karena gaya bermainnya yang Spartan, tanpa kompromi, dan selalu bermain dengan hati di setiap menit laga. Manajemen Persib bahkan mengapresiasi kinerja luar biasanya dengan menyodorkan perpanjangan kontrak berdurasi 2 tahun hingga tahun 2025. Namun, dinamika sepak bola profesional berubah sangat cepat. Ketika Luis Milla mengundurkan diri dan Bojan Hodak mengambil alih kemudi kepelatihan, arah kebijakan taktis Persib mengalami pergeseran radikal. Pada jendela transfer paruh musim, Bojan Hodak membutuhkan sosok penjaga gawang asing baru yang tangguh guna, memperkuat sektor pertahanan. Pilihan jatuh pada Kevin Rey Mendoza. Regulasi kuota pemain asing yang ketat memaksa manajemen mengambil keputusan pahit, mendepak Daisuke Sato dari skuad aktif demi memberikan slot asing kepada Mendoza. Meskipun didepak dari daftar pemain, Sato secara hukum masih memiliki sisa kontrak yang panjang bersama Persib Bandung. Disinilah badai administratif itu bermula. Proses terminasi kontrak atau pemutusan hubungan kerja di tengah jalan tidak menemui titik temu mengenai besaran nilai kompensasi finansial yang harus dibayarkan kepada sang pemain. Merasa hak-hak profesionalnya dilanggar dan kontraknya diputus secara sepihak tanpa penyelesaian yang adil, Daisuke Sato yang didampingi oleh tim hukumnya memilih jalur legal. Ia melayangkan gugatan resmi kepada Badan Penyelesaian Sengketa FIFA. Langkah ini diambil Sato murni demi melindungi karir dan masa depan keluarganya. Manajemen Persib tidak tinggal diam. Mereka melayangkan gugatan balik atas klaim-klaim Sato. Namun, setelah melalui proses pemeriksaan dokumen dan persidangan yang panjang di bawah yurisdiksi hukum FIFA, hasil keputusan akhir justru menolak gugatan balik Persib dan memenangkan posisi Daisuke Sato secara mutlak. Persib Bandung diwajibkan membayar kompensasi finansial yang nilainya ditaksir mencapai angka 3 miliar rupiah. Perkembangan kasus ini memasuki babak baru yang semakin memanaskan situasi ketika Daisuke Sato akhirnya memutuskan untuk buka suara ke publik melalui pernyataan resmi di akun media sosial pribadinya pada tanggal 31 Mei. Sato menegaskan bahwa sanksi larangan transfer yang saat ini menimpa Persib bukanlah hasil dari laporan baru atau tindakan balas dendam dari dirinya. Hukuman tegas tersebut murni merupakan konsekuensi hukum otomatis dari kegagalan manajemen Persib dalam mematuhi dan melunasi keputusan final sengketa kontrak yang telah ditetapkan FIFA dalam batas waktu yang ditentukan. Namun ada satu fakta mencengangkan yang diungkap oleh Sato yang langsung menjadi sorotan utama media olahraga nasional. Sato membeberkan bahwa setelah keputusan hukum dari FIFA keluar dan memenangkan dirinya, pihak manajemen Persib sempat melayangkan permintaan khusus agar keputusan tersebut tidak dipublikasikan ke khalayak umum dengan menyebutkan nama pemain maupun nama klub. Alasan yang dikemukakan oleh manajemen saat itu adalah demi menjaga reputasi, kehormatan, serta nama baik klub di mata sponsor dan publik sepak bola luas. Permintaan untuk tutup mulut tersebut ditolak mentah-mentah oleh Daisuke Sato dan tim hukumnya. Sato meyakini bahwa dalam sepak bola modern, transparansi dan kepatuhan hukum adalah hal yang mutlak serta harus ditangani secara terbuka tanpa ada yang ditutupi. Penolakan dari pihak Sato ini membuat kasus ini akhirnya meledak ke permukaan. Tepat di saat Persib sedang bersuka cita merayakan keberhasilan mereka merengkuh gelar juara liga. Di sisi lain, manajemen Persib Bandung menyadari dampak buruk yang ditimbulkan oleh sanksi ini terhadap citra klub
Mereka segera bergerak cepat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi pembayaran denda tersebut. Manajemen memberikan jaminan penuh kepada Bobotoh bahwa proses penyelesaian finansial ini sedang berlangsung dan bukti transfer resmi akan segera dikirimkan ke FIFA agar sanksi larangan registrasi. Kini, pertanyaan krusial yang membayangi benak setiap pengamat sepak bola dan Bobotoh adalah bagaimana sanksi FIFA ini memengaruhi masa depan dan kekuatan skuad Persib menyongsong musim kompetisi baru. Untuk menjawabnya, kita harus membedah regulasi sistem transfer matching system atau TMS milik FIFA secara mendalam. Banyak pihak yang salah paham dan mengira bahwa dengan dijatuhkannya sanksi ini, Persib Bandung sama sekali tidak boleh melakukan aktivitas transfer apapun. Secara hukum, anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Berdasarkan penjelasan resmi manajemen dan pakar hukum olahraga, sanksi larangan transfer dari FIFA ini hanya memblokir sistem registrasi atau pendaftaran pemain baru secara legal di sistem TMS, agar pemain tersebut tidak bisa dimainkan dalam pertandingan resmi. Artinya secara legalitas hukum di belakang layar, Persib Bandung tetap diperbolehkan untuk melakukan negosiasi kontrak, mencapai kesepakatan personal, bahkan menandatangani kontrak kerja baru dengan pemain incaran mereka. Langkah-langkah perekrutan pemain tetap berjalan normal. Inilah mengapa rumor ketertarikan Persib terhadap striker tajam tim nasional Irak, Ayman Hussein, atau gelandang berkelas dunia seperti Tom Hay dan mantan bek Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa, tetap berembus kencang di bursa transfer. Namun risiko besar tetap membayangi. Jika manajemen Persib terlambat atau gagal melakukan pelunasan sengketa Daisuke Sato hingga jendela registrasi pemain baru ditutup, maka seluruh pemain bintang baru yang telah mereka kontrak di belakang layar tersebut tidak akan pernah bisa didaftarkan ke PT Liga Indonesia Baru, selaku operator kompetisi domestik maupun ke otoritas kompetisi Asia Tenggara. Mereka hanya akan menjadi penonton mahal di tribun stadion. Oleh karena itu, kecepatan dan ketepatan manajemen dalam menyelesaikan pembayaran denda 3 miliar rupiah ini menjadi kunci utama yang akan menentukan apakah skuad asuhan pelatih baru, Coach Tolik, akan tampil dengan kekuatan. Kabar mengenai sanksi FIFA dan tudingan upaya penutupan kasus ini tentu saja memicu gelombang reaksi yang sangat masif di kalangan supporter setia Persib Bandung, Bobotoh. Di berbagai platform media sosial, jagat maya Bandung mendadak riuh dengan diskusi panas mengenai kredibilitas jajaran manajemen PT PBB dalam mengelola masalah kontrak pemain asing. Sebagian Bobotoh menyatakan kekecewaan mendalam atas kelalaian administratif ini. Mereka menilai bahwa sebagai klub dengan pengelolaan manajemen terbaik dan paling sehat secara finansial di Indonesia, kasus seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi jika komunikasi dan penyelesaian hak pemain dilakukan secara profesional sejak awal. Muncul desakan kuat dari berbagai kelompok supporter agar manajemen melakukan evaluasi internal secara menyeluruh terhadap divisi legal dan administrasi klub, agar kejadian memalukan yang merusak reputasi internasional Persib ini tidak pernah terulang kembali di masa depan. Namun, di sisi lain, tidak sedikit pula Bobotoh yang tetap menyuarakan dukungan penuh dan kepercayaan kepada manajemen. Mereka meyakini bahwa PT PBB di bawah kepemimpinan para profesional berpengalaman akan mampu menyelesaikan masalah ini dengan cepat sebelum bursa transfer resmi dibuka. Bagi kelompok supporter ini, yang terpenting saat ini adalah fokus mendukung tim kepelatihan baru di bawah Coach Tolik, agar persiapan teknis tim di lapangan tidak terganggu oleh kebisingan yang terjadi di luar lapangan hijau. Kritik tajam namun konstruktif dari Bobotoh ini adalah cerminan dari rasa memiliki yang sangat tinggi terhadap klub kebanggaan mereka. Bagi masyarakat Jawa Barat, Persib bukan sekadar tontonan hiburan di akhir pekan, melainkan simbol harga diri dan kehormatan yang harus dijaga kesucian.
dan nama baiknya di tingkat nasional maupun internasional. Pada akhirnya, perjalanan sebuah klub besar tidak pernah lepas dari ujian dan rintangan yang datang silih berganti. Sanksi larangan transfer dari FIFA akibat sengketa kontrak Daisuke Sato adalah tamparan keras sekaligus alarm pengingat bagi manajemen Persib Bandung bahwa profesionalisme tidak hanya diukur dari megahnya trofi juara di dalam lemari sejarah atau sehatnya laporan keuangan klub. Profesionalisme sejati diuji dari bagaimana sebuah klub menghargai setiap kesepakatan kontrak, menyelesaikan perselisihan secara elegan, dan menjaga transparansi di hadapan publik sepak bola yang mencintai mereka. Langkah cepat yang diambil manajemen untuk melunasi kewajiban finansial membuktikan bahwa Persib memiliki kedewasaan dan komitmen yang kuat untuk segera keluar dari masa sulit ini. Ambisi besar untuk terus mendominasi kancah sepak bola domestik, serta mengharumkan nama Indonesia di level internasional ASEAN Club Championship tetap menyala terang di dalam dada setiap pemain, pelatih, manajemen, dan jutaan bobotoh. Badai pasti akan berlalu dari langit Bandung, meninggalkan pelajaran berharga yang akan membuat fondasi klub legendaris ini menjadi jauh lebih kokoh, lebih profesional, dan lebih dicintai di masa-masa yang akan datang. Karena bagi Pasundan, kejayaan sejati adalah ketika prestasi di lapangan hijau berjalan selaras dengan kehormatan dan keadilan di luar lapangan. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter investigatif mendalam mengenai sanksi FIFA dan masa depan transfer Persib Bandung hari ini. Bagaimana analisis dan pendapat rekan-rekan semua mengenai kasus sengketa Daisuke Sato ini? Apakah menurut kalian manajemen PT PBB sudah mengambil langkah yang tepat dan cepat untuk menyelamatkan tim? Dan seberapa optimistis kalian dengan peluang Persib mendatangkan striker baru sekelas Aiman Hussein setelah sanksi ini dicabut? Tulis opini cerdas, prediksi taktis, dan harapan terbaik kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk klik tombol like. Jika menyukai video mendalam seperti ini, bagikan ke grup WhatsApp sesama bobotoh. Dan subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan video analisis eksklusif sepak bola tanah air berikutnya. Saya pamit undur diri dari ruang redaksi olahraga kesayangan Anda. Tetap dukung sepak bola Indonesia dengan sportif, santun, dan penuh semangat persaudaraan. Sampai jumpa di video analisis berikutnya. Persib Salawasna, bagimu negeri, jiwa raga kami.